Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Bayat dengan NIM 21411020202 dari kelas 4 Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan bank syariah. Pengertian laporan keuangan bank syariah merupakan salah satu hasil aplikasi dari sistem keuangan syariah bagi entitas serta lembaga berbasis syariah. Laporan keuangan syariah memiliki perbedaan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada transaksi syariah. Kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan syariah berpedoman pada standar akuntansi keuangan syariah, yaitu PSAK 101, 102, dan lain-lain. Analisis laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui juga mengevaluasi suatu laporan keuangan perusahaan dan memprediksi kondisi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang, serta untuk memberikan pertimbangan yang lebih bagi perusahaan dengan tingkat profitabilitas dan tingkat risikonya. Analisis laporan keuangan memiliki bentuk-bentuk dalam melakukan pengukuran, yaitu metode resiko likuiditas, rasio efektivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio investasi. Tujuan laporan keuangan bank syariah adalah untuk lembaga konvensional, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan syariah memiliki output dari kegiatan akuntansi yang telah diselenggarakan oleh suatu entitas syariah. Laporan keuangan pada entitas syariah terdiri dari satu, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, ada informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Dan ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Dan yang kelima, catatan dan schedule tambahan. Karakteristik kualitatif pada laporan keuangan syariah yaitu dapat dipahami keandalan, relevan, dapat dibandingkan. Tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja entitas, dan perubahan posisi keuangan sehingga bermanfaat dalam pengambilan kebijakan. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas. Yang keempat ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh. Terdapat bentuk laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktiva. Yang keempat ada perusahaan perubahan ekuitas. Perubahan laporan ekuitas merupakan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang kelima ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Berikutnya saya menjelaskan kendala dalam laporan keuangan bank syariah. Yang pertama ada minimnya informasi bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Yang kedua ada sumber daya manusia masih terbatas. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki kemampuan dua sisi yang meliputi keterampilan, pengelolaan, operasional, dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi.
Yang ketiga, jaringan dan kantor cabang yang terbatas. Kondisi yang masih terbatas akan mempengaruhi pada akademisi dan maupun praktisi untuk melakukan kegiatan penelitian yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya literatur maupun keterlibatan para akar dalam pengembangan bank syariah. Yang keempat ada penerapan standar tingkat kesehatan perbankan. Bank syariah dapat berpedoman kepada standar akuntansi lembaga keuangan organisasi akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan Islam atau AAPV yang berkedudukan di Bahrain. Sekarang Bank Sentral sebagai otoritas pengawas harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.